Pemerintah lelang 6 pembangkit sampah di Medan hingga Bekasi. Biaya turun layanan dijaga, Haji 2026 siap berangkat. Penemuan batu bara di pekarangan rumah warga. Beraksi di toko sembako, seorang pencuri bersenpi di masa. Uni Eropa setujui paket pinjaman baru untuk Ukraina. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Sally Sregar, ini dia menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Dan kita awali informasinya pemirsa, di mana Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau gedung baru RSUD Raja Ampat, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah terus mendorong penguatan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia, Kabupaten Raja Ampat tidak hanya menarik bagi wisatawan lokal, tapi juga mancanegara. Di balik daya tarik tersebut, ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai jadi kebutuhan penting yang perlu terus diperkuat. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk pastikan pemerataan layanan kesehatan hingga ke daerah, termasuk di kawasan destinasi wisata, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau gedung baru RSUD Raja Ampat, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Waisai, Kabupaten Raja Ampat pada Rabu 22 April 2026, guna pastikan kesiapan dan kelengkapan fasilitas yang tersedia. Meski masih terdapat kekurangan peralatan, Meadi Direktur RSUD Raja Ampat memaparkan kepada Wapres bahwa gedung baru rumah sakit ini hampir siap untuk dioperasikan sebagai satu-satunya rumah sakit tipe C di pulau terbesar Kabupaten Raja Ampat. Kebutuhan penguatan fasilitas kesehatan di Raja Ampat semakin mendesak, mengingat RSUD ini melayani masyarakat dari 124 kampung dan jadi rujukan bagi 24 puskesmas. Selain itu, RS juga melayani wisatawan yang berkunjung. Sejak berdiri pada 2009 hingga April 2026, RSUD Raja Ampat telah mencatat 17.303 kunjungan wisatawan, termasuk 23 pasien mancanegara dengan 1 tindakan operasi. Usai menyimak penjelasan tersebut, Wapres meninjau kesiapan sejumlah fasilitas, mulai dari ruang perawatan, cath lab, ICU, hingga NICU, guna memastikan layanan dapat berjalan optimal. Melalui peninjauan ini, pemerintah terus mendorong penguatan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas, baik oleh masyarakat maupun sektor-sektor strategis seperti pariwisata. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Kehutanan bersama BMKG memperkuat sinergi untuk cegah kebakaran hutan dan lahan melalui penandatanganan MOU strategis. Sinergi ini untuk hadapi ancaman fenomena El Nino yang diprediksi mulai terjadi pada semester kedua tahun ini. Kementerian Kehutanan menunjukkan keseriusan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal ini ditandai dengan menurunnya kasus karhutla tiap tahunnya. Meski demikian, kewaspadaan perlu ditingkatkan, terutama menghadapi potensi gelombang El Nino di tahun 2026 yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Untuk itu, Kemenhub resmi menggandeng BMKG melalui penandatanganan MOU guna menghadapi ancaman fenomena El Nino yang diprediksi mulai terjadi pada semester kedua tahun ini. Dengan dukungan data presisi BMKG dan pemantauan tinggi muka air tanah, langkah pencegahan kini dinilai semakin terarah dan responsif. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyampaikan, meski tren karhutla terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, kewaspadaan tetap jadi kunci, terlebih menghadapi potensi El Nino yang bisa memicu musim kering lebih panjang. Dilihat dari data karhutla yang terus menurun dari tahun ke tahun. Kita lihat tadi dikatakan ada siklus 4 tahunan ada El Nino. Awalnya 2015 kita pantau angkanya sekitar 2,6 juta. Kemudian di tahun 2019 kita bisa turun
menjadi sekitar 1,6 juta dan 2023 bisa menjadi 1,1 juta. Tahun lalu juga alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dari sekitar 309.000 juga bisa menjadi sekitar 350.000. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran terus memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Sinergi ini dilakukan KP2MI bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui penandatanganan nota kesepahaman. Kementerian KP2MI resmi menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh. Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain perlindungan, kerjasama ini juga menitik beratkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pekerja migran, serta pencegahan penempatan secara non-prosedural. Menteri P2MI Mukhtarudin berharap kolaborasi ini mampu menjawab berbagai tantangan serta membuka peluang baru dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja migran, khususnya di Sulawesi Utara. Kerjasama ini akan memperkuat kita melaksanakan tugas Kementerian KP2MI sebagai amanah penugasan dari Bapak Presiden Prabowo tentang bagaimana pentingnya kita meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran dan sekaligus juga peningkatan kapasitas sumber daya pekerja migran kita sesuai arahan Bapak Presiden dan sesuai perintah Bapak Presiden. Kami sebagai pembantu Presiden akan melaksanakan sepenuhnya amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kepada kami Provinsi Sulawesi Utara tentunya ini sangat meringankan kami dan kami sangat bersyukur dan terima kasih atas kerjasama yang sudah kita sepakati untuk kami juga menyiapkan dan aturan akan disiapkan oleh Bapak Menteri dan fasilitas-fasilitasnya. Ini tentunya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kami mengucapkan terima kasih Pak Menteri dan selanjutnya kami juga akan menyiapkan diri kami untuk di sana menyiapkan masyarakat kita termasuk pendidikan kami yang saat ini vokasi, kemudian SMK, ya termasuk perguruan tinggi yang memang mereka harus siap pakai. Karena tantangan kami saat ini itu 3 sebenarnya, bahasa, budaya, dan skilling. Ini yang perlu arahan, bimbingan oleh Bapak Menteri dan semua jajaran yang ada di Jakarta. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan pekerja migran yang kuat dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah akan melelang 6 proyek pembangkit listrik tenaga sampah di sejumlah kota besar. Program ini mencakup wilayah dari Medan hingga Bekasi sebagai bagian dari pengelolaan sampah nasional. Program ini juga ditetapkan sebagai PSN yang difokuskan pada penanganan sampah di wilayah perkotaan dengan timbunan besar, ya, sekitar 1.000 ton per hari. Pemerintah bersiap melelang 6 proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik pada semester 1 2026 sebagai upaya mengatasi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi terbarukan. Program ini menjadi bagian dari proyek strategis nasional yang difokuskan di wilayah perkotaan dengan timbulan sampah yang tinggi. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyebut 6 proyek tersebut memiliki kapasitas besar dengan total pengolahan sekitar 7.000 ton sampah per hari. Dengan rinciannya daerah Lampung Raya 1.167 ton per hari, Bekasi 1.500 ton per hari, Medan Raya 1.700 ton per hari, Semarang Raya 1.100 ton per hari, Surabaya Raya 1.100 ton per hari, dan Serang Raya 1.161 ton per hari. Program ini juga ditetapkan sebagai PSN yang difokuskan pada penanganan sampah di wilayah perkotaan dengan timbunan besar, ya, sekitar 1.000 ton per hari atau lebih dari 1.000 ton per hari. Perpres 109/2025 menghadirkan sejumlah terobosan signifikan untuk mengatasi kebuntuan regulasi serta mempercepat implementasi program PISEL di Indonesia. Selain 6 proyek awal, pemerintah juga menyiapkan pelelangan tambahan di beberapa kota lain yang menargetkan pengembangan hingga puluhan wilayah pada tahun 2029. Untuk menarik investor, pemerintah menawarkan insentif seperti harga listrik tetap, kemudahan izin, dan pembebasan pajak bagi teknologi ramah lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah akan memulai pembangunan 5 proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik pada Juni 2026. Proyek ini pemirsa ditargetkan mampu mengolah 7.000 ton limbah per hari menjadi listrik. Target kapasitas input sampah dapat mencapai lebih dari 1.000 ton per hari per lokasi. Satu kota Palembang, proses konstruksi dengan persentase 74%. Ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo melalui program pengolahan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah akan memulai pembangunan groundbreaking 5 proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik pada Juni 2026 di sejumlah daerah di Indonesia. Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 7.000 ton sampah per hari menjadi energi listrik. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjelaskan, 5 lokasi tersebut berada di Kota Bekasi, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Masing-masing proyek memiliki kapasitas di atas 1.000 ton per hari, dengan Bandung Raya menjadi yang terbesar. Target kapasitas input sampah dapat mencapai lebih dari 1.000 ton per hari per lokasi. Satu kota Palembang, proses konstruksi dengan persentase 74%. Diharapkan operasional Oktober 2026. Ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo melalui program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang kita singkat PCell sebagai solusi pengelolaan sampah sekaligus langkah menuju pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular. Selain mengurangi timbulan sampah nasional, program ini juga mendukung transisi energi baru terbarukan dan ekonomi sirkular. Pemerintah menargetkan pengembangan PSEL di puluhan wilayah hingga 2029 untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Guna menjaga keseimbangan ekosistem sungai dan waduk, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat kembali menggelar operasi penangkapan ikan sapu-sapu di Waduk Bojong Indah Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengintensifkan penanganan ikan sapu-sapu yang dinilai merusak ekosistem perairan. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat kembali menggelar operasi penangkapan ikan sapu-sapu di Waduk Bojong Indah, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menangkap sebanyak 217 kg ikan sapu-sapu. Operasi ini melibatkan petugas gabungan dari berbagai unsur di lingkungan Pemkot Jakarta Barat. Mereka menyisir area waduk menggunakan perahu rakit serta menangkap ikan dengan jala dan jaring. Setiap sudut waduk ditelusuri secara menyeluruh. Selain menangkap ikan sapu-sapu, petugas juga mencari telur ikan tersebut guna menekan laju perkembangbiakan di perairan. Penangkapan ikan sapu-sapu ini dilakukan secara rutin dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem sungai dan waduk. Hari ini di Jakarta Barat kami bersama Sudin KPKP melaksanakan kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu sesuai dengan perintah Pak Gubernur di wilayah Jakarta Barat. Pertama di Waduk Bojong dan yang kedua adalah di wilayah Kali Pesanggerahan di Kelurahan Serengseng. Tapi selain itu juga kami sudah berkoordinasi kepada UKPD khususnya sumber daya air dan rekan-rekan dari kelurahan pada seluruh PJLP dari SDA maupun dari PPSU apabila melakukan kegiatan pembersihan saluran PHB juga kita minta kepada mereka untuk melakukan selain menguras lumpur, mereka juga bisa melakukan penangkapan ikan sapu-sapu. Nah ini sudah kita arahkan dan bahkan mungkin nanti setiap minggu semua kelurahan juga kita dari program Pak Ibu Wali Kota bahwasanya kita akan melakukan pengurasan lumpur PHB mikro, makro, semua juga nanti sekaligus juga kita melakukan kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu. Bisa dijelaskan kenapa ikan sapu-sapu itu dibersihkan? Ikan sapu-sapu ini pada prinsipnya dia juga bisa merusak turap-turap yang ada di saluran PHB maupun waduk. Samping itu juga kita juga ingin bahwasanya jumlah ikan sapu-sapu ini juga kita tidak menginginkan nantinya pada saat warga masyarakat maju dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain yang mana rata-rata memang di kita itu untuk kadar air yang ada di kita itu masih kurang bagus sehingga nanti ada polutan yang bisa menyebabkan apabila dimakan itu nanti menyebabkan kesehatan masyarakat menjadi terganggu. Setelah ditangkap, selanjutnya ikan sapu-sapu tersebut akan dikubur untuk mencegah populasinya kembali berkembang biak. Upaya ini diharapkan dapat menjaga kelestarian ekosistem perairan di wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan jumlah siswa sekolah rakyat menembus 100.000 pada tahun depan. Target ini menjadi bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan saat ini jumlah siswa sekolah rakyat telah mencapai hampir 16.000 orang. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan lebih dari 30.000 siswa, sehingga totalnya menjadi lebih dari 45.000 siswa. Selanjutnya pada tahun depan, pemerintah menargetkan penambahan lebih dari 60.000 siswa, sehingga total siswa sekolah rakyat dapat menembus angka 100.000. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah telah mengajukan penambahan lebih dari 5.000 guru, serta lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya. Selain penambahan SDM, pembangunan dan pengembangan sekolah rakyat juga terus dilakukan, termasuk di berbagai daerah hingga wilayah terluar Indonesia. Pemerintah berkomitmen program sekolah rakyat menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Jadi saya ulang ya sekali lagi, kita sekarang existing itu hampir 16.000 siswa toh. Tahun ini kita akan menambah lebih dari 30.000 siswa alokasinya. Nanti kita lihat realisasinya. Jadi tahun ini siswa sekolah rakyat itu sudah lebih dari 45.000 tahun ini. Tahun depan udah lebih dari 100.000. Karena tahun depan target kita sesuai arahan Bapak Presiden bisa menerima lebih dari 60.000 siswa. Dengan perluasan ini, pemerintah berharap sekolah rakyat dapat menjadi solusi pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan pasangan suami istri di Jakarta Barat menjalani resepsi pengesahan perkawinan dalam sidang isbat nikah di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sidang isbat nikah yang difasilitasi pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ini bertujuan agar pasutri yang telah nikah siri, bahkan diantaranya telah memiliki anak dan cucu, mendapat legalitas negara. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menggelar resepsi pengesahan perkawinan secara massal di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat. Kegiatan ini dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Ibu Nurul Wahida Rival, menyampaikan sidang isbat nikah yang difasilitasi pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bertujuan agar pasutri yang telah nikah siri, bahkan diantaranya telah memiliki anak dan cucu, mendapat legalitas negara. Tercatat sebanyak 26 pasangan suami istri berkumpul di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan menjalani resepsi pengesahan perkawinan dalam sidang isbat nikah. Pasutri yang hadir mulai dari usia muda hingga mereka yang telah puluhan tahun menikah, mendaftarkan diri dalam program tahunan yang digelar Kejari Jakarta Barat. Salah satu peserta yang telah 27 tahun menikah siri dengan pasangannya ini mengaku dahulu terkendala biaya. Nenek dari 2 orang cucu itu mengaku senang pernikahannya akan mendapat legalitas dari negara. Mengingat sebelumnya dirinya sempat kesulitan mengurus dokumen administrasi kependudukan. 27 tahun apa ya? 27 tahun. Sudah punya anak atau cucu? Udah. Berapa, Bu? Cucu 2. Setelah menjalani sidang isbat dengan saksi nikah dan majelis hakim, puluhan pasutri ini mendapatkan akta nikah dari KUA setempat dan tercatat sebagai pasangan suami istri yang legal. Melalui program ini, Kejari Jakarta Barat memberikan kepastian hukum dan legalitas negara bagi status pernikahan warga di wilayah administrasi Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana gelombang kedatangan jamaah haji Indonesia terus mengalir di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi.
Di tengah ramainya suasana penyambutan, tampak banyak wajah-wajah sepuh yang datang dengan harapan besar menunaikan rukun Islam kelima. Di usia senja mereka menapaki perjalanan suci dengan penuh haru dan perjuangan. Langkah mereka mungkin tak lagi sekuat dulu. Tubuh renta itu perlahan bergerak. Sebagian harus duduk di kursi roda, sebagian lain digandeng erat petugas dan keluarga. Namun semangat menuju tanah suci tak sedikit pun memudar. Di area kedatangan Bandara Madinah, para petugas penyelenggara ibadah haji sigap membantu jamaah lanjut usia yang baru tiba usai menempuh perjalanan panjang dari Indonesia. Ratusan kursi roda disiapkan, ambulans disiagakan, hingga layanan kesehatan dibuka 24 jam penuh. Kelelahan setelah penerbangan panjang menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah lansia. Sejumlah dokter dan tenaga medis langsung melakukan pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah, kadar gula, hingga keluhan jantung. Inilah yang dialami oleh Nenek Musyaroh, jemaah asal Probolinggo, Jawa Timur, yang berangkat melalui embarkasi Surabaya. Setibanya mendarat di Bandara Prince Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, ia harus mendapatkan perhatian serius, sehingga secara intensif diperiksa kesehatannya oleh tim medis haji. Untuk ibu tadi memang termasuk Risti. Nah, Risti itu memang kan ada beberapa, salah satunya seperti hipertensi, kemudian juga ada sakit jantung. Nah, ibu tadi memang ada riwayat hipertensi sama sakit jantung. Nah, kondisinya memang ketika mungkin perjalanan panjang, kemudian juga kelelahan, juga dipicu dengan kurangnya asupan makan, jadinya menimbulkan keluhan-keluhan. Tadi kalau ibunya keluhannya adalah lemas sama mual dan muntah. Kemudian juga memang tensinya kurang stabil, karena kan kalau tensi itu berpengaruh dengan kondisinya fisik seperti itu. Kemudian dari dokter kloter sudah melakukan tindakan seperti menggunakan oksigen, kemudian sudah kita pasang infus, kemudian juga sudah diberikan obat untuk mual muntah dan obat hipertensi. Usia bukan penghalang untuk memenuhi panggilan Allah. Setidaknya inilah yang ditunjukkan oleh kakek Dahzat yang kini telah berusia 85 tahun. Meski harus menggunakan kursi roda karena kakinya yang sering sakit, ia mengaku lega bisa sampai di Tanah Suci dan mengenang 10 tahun silam saat ia ke Tanah Suci menjalani ibadah umroh. Pak, menika sampun dugi Arab Saudi pripun, perasaanipun pripun, Bapak? Saya lagi bingah nggih Pak, nggih pun dugi Arab, insyaallah saged ibadah nggih Pak nggih. Oh, nggih. Terus Bapak kalian istri Pak nggih? mboten kare juga. Oh, nggih. Nyenapingi kula juga. Oh, nggih. Jamaah lanjut usia atau lansia serta kelompok kesehatan berisiko tinggi memang menjadi perhatian serius bagi tim medis haji, terlebih melihat kondisi fisik para jemaah lansia. Perjalanan haji ini kan memang perjalanan yang membutuhkan fisik yang kuat ya Pak ya. Jadi memang untuk fisik yang kuat itu memang butuh persiapan. Nah, karena perjalanan panjang mungkin beberapa faktor juga mempengaruhi kondisi jamaah ketika sampai di bandara seperti itu. Di balik segala keterbatasan fisik para jemaah lansia dan risiko tinggi atau RISTI, tersimpan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Sebagian jemaah tampak haru mata saat pertama kali menginjakan kaki di Madinah, kota Nabi Muhammad SAW. Penantian panjang selama bertahun-tahun akhirnya terbayar lunas. Dengan tubuh yang tak lagi muda, para jemaah lansia justru mengajarkan arti kesabaran, keteguhan, dan keyakinan. Meski demikian, petugas haji khususnya bidang kesehatan mengimbau seluruh jamaah, khususnya lansia, untuk menjaga kondisi tubuh, cukup minum air putih, beristirahat, serta rutin mengonsumsi obat pribadi agar rangkaian ibadah berjalan lancar. Dari Madinah, Arab Saudi, Fardi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hingga hari keempat keberangkatan jemaah haji, lebih dari 20.000 jemaah haji telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Terdapat 1 orang jemaah meninggal dunia, sementara sekitar 90 jemaah harus menjalani rawat jalan. Kementerian Haji dan Umroh RI menyampaikan kabar duka wafatnya seorang jamaah haji Indonesia akibat serangan jantung di Madinah. Juru bicara Kemenhaj RI, Ihsan Marsha menyampaikan bahwa jamaah yang wafat bernama Rodiah, usia 68 tahun, berasal dari kloter SOC 3, asal Solo, Jawa Tengah.
Pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji memastikan hak badal jemaah yang wafat ketika berhaji tetap terpenuhi. Kami ingin menyampaikan data layanan kesehatan yang terdapat di Dakar Madinah. Tercatat sebanyak 93 jemaah menjalani rawat jalan, 2 orang dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI, dan 1 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kami juga menyampaikan berita duka atas wafatnya 1 jemaah haji kloter SOC 3 asal Solo atas nama Rodiah berusia 68 tahun akibat serangan jantung. PPIH menjamin badal haji bagi jemaah yang wafat dan kita berdoa semoga almarhumah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kepala PPIH Dakar Bandara Abdul Basir mengatakan, pada Sabtu pagi ada seorang jamaah yang tidak sadarkan diri dan langsung dievakuasi ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia untuk mendapatkan perawatan. Dan hari ini pagi baru saja tiba, tadi ada jamaah yang tidak sadarkan diri di dalam dan saat ini sudah dilakukan penanganan oleh tim medis dari Arab Saudi. Lalu untuk kemarin sore menjelang maghrib memang kita agak sedikit kredit ya di fast track karena ada kedatangan 2 kloter secara bersamaan, kebetulan kloter-kloter besar, dan di waktu yang bersamaan juga 2 kloter yang lain belum selesai, sehingga praktis ada 4 kloter yang menumpuk di fast track. Tapi alhamdulillah dengan koordinasi semua petugas dengan syarikah semuanya bisa tertangani dengan baik. Hingga hari keempat kedatangan atau Sabtu pagi, 52 kloter haji telah tiba ke Bandara Madinah atau sebanyak 20.330 jamaah telah berada di Madinah. Pelayanan terhadap kedatangan jamaah haji melalui Bandara Prince Amir Muhammad bin Abdul Aziz terbilang lancar dan tidak ada halangan. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Di tengah padatnya kawasan Masjid Nabawi Madinah, banyak jamaah haji lanjut usia asal Indonesia yang terpisah dari rombongan dan kehilangan arah menuju hotel. Namun di balik kepanikan itu hadir tangan-tangan penolong para petugas haji Indonesia yang siaga 24 jam memastikan para tamu Allah kembali dengan selamat. Lautan manusia di pelataran Masjid Nabawi sering menjadi ujian tersendiri bagi jamaah lanjut usia atau lansia, terlebih bagi kaum perempuan setelah menunaikan sholat arba'in atau setelah beribadah ke Raudah atau bahkan sekedar hanya ingin melihat keindahan Masjid Nabawi. Tak sedikit jamaah yang kebingungan mencari jalan pulang. Gerbang masjid yang banyak, bangunan yang serupa, serta kondisi fisik yang menurun membuat mereka mudah tersasar. Seperti dialami Ibu Sri Pujiawati. Jamaah asal Cibubur, Jakarta ini mengaku sempat panik saat tak menemukan arah kembali ke hotel. Ya, karena lupa jalan dan tak bisa berpikir panjang karena khawatir tak bisa kembali ke kamar hotel. Dari Cibubur. Bu, tadi habis ngapain? Sholat, tapi diusir-usir. Jadi pindah-pindah. Terus? Ya udah, pulangnya nggak tahu ini. Bukan nggak tahu, bingung banyak hotel banyak. Nggak ingat Bu ya? Iya, jalannya. Soalnya kakakku sini gitu, jadi nggak bingung gitu ya. Iya, aku ke sana dulu. Patokanku itu kalau ke sana nanti jalan besar, dan nanti naik mobil kan banyak muter ke sini gitu. Terus Makarim gitu, udah tahu kan. Nggak ketemu juga? Belum sempat jalan. Belum sempat. Minta bantuan petugas haji ini Bu ya? Iya, belum sempat ke situ. Bagus lah. Bagus ya? Iya, emang harus begitu loh ngurusin warganya. Beruntung petugas perlindungan jamaah atau Linjam yang berpatroli 24 jam di sektor khusus Nabawi langsung melakukan tindakan. Dengan sabar, petugas memeriksa identitas pada gelang jamaah untuk mengetahui lokasi hotel. Tidak hanya mengantar sampai lobi, petugas memastikan para lansia ini sampai ke dalam kamar dengan aman. Jadi tadi kami dari PPIH Arab Saudi menemukan seorang jamaah ibu-ibu yang kehilangan arah atau tersesat di sekitaran pelataran Masjid Nabawi. Kebetulan beliau berangkat dari pintu 330, berasal dari Hotel Makarim di lantai 13, kamar 13-12. Lalu beliau kesasar hingga di pintu 333. Kebetulan kami dari PPI Arab Saudi tersebar di berbagai macam titik di pelataran Masjid Nabawi, dan langsung kami tanyakan kepada beliau. Ternyata beliau kehilangan arah dan butuh untuk diarahkan. Lalu kami sebagai petugas haji atau PPI Arab Saudi, kami siap sedia, siap jiwa dan raga untuk mengantarkan beliau, dan kami sudah antarkan beliau sampai dengan di kamar menggunakan juga kursi roda karena beliau juga sudah berumur, jadi memang perlu dibantu.
Tak jauh dari lokasi berbeda, insiden jamaah haji tersesat juga dialami oleh Ibu Mujiati. Langkahnya terhenti di tengah keramaian sambil menahan cemas menunggu bantuan. Perempuan parubaya ini mengaku bingung dan harus meminta tolong kepada siapa. Ibu tadi mau kemana sih, Bu? Nah, terus tadi rombongannya berapa? Cuma berdua aja? Berdua aja. Oh, tapi Ibu pikirannya itu cuma jalan lurus ya, Bu ya? Ya itu suka juga anaknya. Jalan sini lewat sini, enggak sono. Alhamdulillah udah dibantu petugas ya, Bu. Besok-besok kita tolong teman-teman, Bu. Udah siap. Nggih. Bajunya begini, iya. Sama yang bajunya begini boleh minta tolong semua. Iya. Di mana aja? Itu kita. Takut sama petugas. Takutnya dia namanya itu Jakarta tetap sendiri. Enggak, Bu. Pokoknya petugas kalau ada baju gini langsung aja, Bu. Panggil aja, Bu. Deketin aja, Bu. Ibu ingat pintu 330. Ibu dapat nih. 330 Ibu belok kiri. Belok kanan. Iya, kanan. Belok kanan. Mak. Kiri masuk. Kabar adanya jamaah yang tersesat di grup komunikasi petugas langsung ditanggapi secara cepat dengan langsung menjemput dan mengantarkan Ibu Mujiati kembali ke hotel. Bagi para petugas, tugas ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi bentuk pengabdian untuk melayani tamu-tamu Allah. Tadi sih mungkin karena di sini dia merasa tidak kenal ya, baru. Jadi ya mungkin mereka ya karena nggak kenal itu, tapi kan kita lama-lama kita beri pendekatan. Bu, kalau Ibu merasa kesasar atau ada yang tidak maksudnya ya bingung, bisa dekatin aja siapapun itu. Kalau berbaju ini pasti akan membantu. Yang tadi barusan kita dapat telepon dari Linjam ya, dari Seksus Nabawi. Linjam Seksus Nabawi di grup WA diberitahukan bahwa ini ada jemaah atas nama berikut gitu, diberitahukan kloternya. Setelah itu direspon sama Linjam kita sektor 1, bertemu di titik temu di pintu 333. Tadi akhirnya kita jemput, kita antar kembali ke hotel. Kehadiran para petugas menjadi penenang di tengah keramaian tanah suci. Di saat seseorang kehilangan arah, ada mereka yang datang menuntun langkah pulang. Petugas haji menghimbau jamaah lansia agar selalu didampingi rekan serombongan, tidak melepas gelang identitas, dan membawa kartu nama hotel saat beraktivitas di luar. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, melaporkan. Petugas Haji Layanan Kesehatan PPIH Arab Saudi mengingatkan para jemaah haji agar memahami pentingnya kesiapan fisik dan kebiasaan sederhana untuk mencegah resiko dehidrasi saat menjalani rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Hal ini disebabkan oleh cuaca panas yang selalu bersamaan dengan musim haji. Kondisi cuaca di Arab Saudi selama musim haji 2026 diperkirakan tetap panas dengan tingkat kelembapan rendah, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi jemaah. Diprediksi saat musim haji nanti, cuaca lebih panas bahkan suhu bisa mencapai 45 derajat Celcius. Kondisi tersebut jika tidak diantisipasi secara dini, bisa mengakibatkan dehidrasi karena karakter udara yang kering menjadi faktor tambahan yang dapat mempercepat penguapan cairan tubuh. Salah satu tanda awal yang kerap muncul adalah bibir kering dan pecah-pecah. Mungkin bibir pecah-pecah, nanti kalau misalkan minumnya kurang dan sebagainya, nanti awalnya pecah jadi luka ya, bibirnya ada sobek, luka nanti bisa jadi infeksi karena nanti kuman-kuman bisa masuk lewat situ. Kemudian juga nanti bisa juga terjadi sariawan. Nah, karena bibirnya perih, sariawan, akhirnya makan minum jadi gak enak, jadi gak nyaman. Karena makan minum gak nyaman, akhirnya satu energinya berkurang, yang kedua adalah cairannya juga kurang, jadinya nanti makin dehidrasi. Dan karena itu semua nanti dikhawatirkan sesederhana karena bibirnya pecah-pecah, bibirnya kering, bisa nanti menimbulkan efek dalam sehari-hari melaksanakan ibadah selama musim haji. Potensi gangguan akibat cuaca ekstrim dikhawatirkan dapat berdampak lebih luas terhadap kelancaran ibadah haji. Penurunan energi dan cairan tubuh beresiko mengganggu aktivitas fisik jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji yang padat. Tentunya minum ya, minum itu berarti perlu membawa botol isinya bisa air biasa atau air zam-zam lebih baik, nanti sambil dibacakan doa. Minumnya kapan? Minumnya tidak
tidak harus saat haus, tapi justru sebelum haus harus sering minum. Kapan? Seberapa sering? Minum 2 teguk setiap 10 menit seperti itu. Kenapa kok 2 teguk setiap 10 menit? Satu, biar kita cairan tetap cukup. Yang kedua, biar tidak beser. Nah, kalau minuman langsung banyak nanti malah pipis ya, sering bolak-balik kamar mandi, nanti malah bisa mengganggu ibadah. Jadi caranya biar nggak terlalu sering ke kamar mandi, tapi juga biar tetap hidrasi, cairan yang bagus, minumnya adalah 2 teguk setiap 10 menit. Caranya berarti membawa botol. Yang pertama. Yang kedua adalah kalau dalam hal untuk mencegah dan mengatasi bibir kering, berarti perlu membawa pelembab bibir, lip balm, lip gloss, ya apapun itulah ya namanya. Yang jelas nanti di keterangannya itu adalah sebagai pelembab atau moisturizer. Nanti dilihat di komposisinya, di kandungannya ada namanya petroleum jelly. Nah, itu dia untuk minyak ya, semacam minyak melapisi bibir biar tidak mudah kering bibirnya, seperti itu. Yang paling utama adalah minum 2 teguk setiap 10 menit. Dengan kondisi cuaca yang cenderung ekstrim, kesiapan individu menjadi kunci utama. Ya pemirsa, calon jemaah haji yang akan beribadah ke Tanah Suci, Anda harus menyiapkan satu hal yang penting, yaitu kartu nusuk ketika Anda akan ke Tanah Suci. Sebelum berangkat akan diberikan di embarkasi dan juga gelang yang berisi tentang data-data Anda. Selain 2 hal yang penting ini, ada beberapa hal yang wajib Anda perhatikan. Meskipun terlihat sepele, tapi ini penting. Kita lihat apa saja. Yang pertama adalah tas kecil. Tas kecil yang Anda anggap nyaman untuk dipakai. Ini ada isinya, diantaranya adalah dompet dengan berisi uang secukupnya. Dan yang penting adalah paspor. Juga ada visanya, harus selalu menempel di paspor. Fungsinya apa? Karena di Arab Saudi sekarang baru ketat. Setiap memasuki tempat, baik itu tempat ibadah maupun tempat-tempat yang lain di Arab Saudi, selalu harus menyertakan dengan paspor dan juga visa. Meskipun kita sudah punya kartu nusuk dan juga gelang ya. Selanjutnya, obat-obatan. Obat-obatan adalah obat-obatan yang sering cocok dengan Anda. Artinya obat-obatan yang sering Anda konsumsi, yang Anda anggap cocok, ini penting. Kenapa? Karena di sini akan susah untuk mencari obat, dan ketika Anda sudah menyiapkan, itu akan mudah. Obat macam-macam, ada obat sakit kepala, obat perut, terus dan juga obat-obat yang lain, oralit dan sebagainya. Setelah obat, selanjutnya yang Anda perlu bawa yaitu kipas mini. Ini sangat berfungsi sekali karena suhu di Mekah dan juga di Arab Saudi pada saat nanti di Armusna diprediksi mencapai 37 sampai 45 derajat Celcius. Itu sangat panas sekali, dan para jemaah haji harus siap menyediakan kipas ini. Fungsinya sangat penting. Terus kacamata ini juga sangat penting. Nah, pada saat panas, kacamata ini bisa mengurangi terik masuk ke mata, dan sehingga bisa membuat kita terlindung dari pancaran sinar ultraviolet yang sangat membahayakan buat indera penglihatan kita. Selanjutnya yaitu sunscreen atau pelindung dari cahaya matahari. Macam-macam, bisa dalam bentuk lotion, bisa dalam bentuk yang sekali pencet seperti ini bisa keluar, ditempel-tempelkan begini. Ini juga sangat penting untuk melindungi kulit Anda agar kulitnya tidak terbakar. Dan ada 2 yang juga menarik, yaitu ada semprotan air, uap air yang dalam bentuk kecil. Itu praktis karena bisa ditaruh di kantong. Nah, kalau Anda ingin lebih tidak takut untuk berkurang atau tidak takut untuk kekurangan air, bisa bawa yang lebih besar. Ini fungsinya saat panas terik bisa disemprotkan. Luar biasa. Biasanya teman-teman saat nanti berada di pantai dan ke atas, langsung kita bisa semprotkan ke sini, mengurangi saat kepala terik dan mengurangi potensi terjadinya heat stroke. Itu sangat berbahaya saat Anda berada di tengah terik matahari yang sangat panas. Dan yang paling tidak bisa dilupakan dan menurut saya adalah topi. Nah, topi ini juga sangat penting sekali. Topi macam-macam, ada yang topi berbentuk bulat seperti ini, ada juga yang topi seperti ini, bahkan ada topi yang sampai menutupi bahu. Ini sangat penting buat kelancaran Anda dan juga tidak mengganggu saat Anda nanti beribadah di Tanah Suci, khususnya saat berada di Armusna. Dan
yang paling penting juga adalah air. Air biasanya air Zam-Zam yang Anda dapatkan di Masjid Nabawi ataupun di tempat-tempat lain yang mungkin bisa untuk memperlambat Anda ketika Anda kehausan dan menjadi dehidrasi. Nah, cara air pun banyak yang menyarankan adalah tidak langsung diminum segera tapi seteguk 2 teguk. Nah, saran Anda adalah Anda tidak harus minum. Jangan menunggu sampai Anda haus, tapi ada kewajiban bagi Anda minum seteguk 2 teguk ketika kondisi memang panas. Itu untuk mengurangi dehidrasi di Tanah Suci. Nah, itu tadi pemirsa beberapa hal yang wajib Anda bawa, jangan pernah Anda remehkan. Dan yang terpenting adalah berdoa, tuluskan niat Anda untuk beribadah, dan jangan lupa selalu untuk berusaha beribadah haji agar Anda menjadi haji yang mabrur. Dari Madinatul Al-Munawwaroh, Arab Saudi, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Sinpo TV. Pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah memastikan perlindungan maksimal bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi. Petugas disiagakan selama 24 jam untuk membantu jemaah yang menghadapi persoalan termasuk kasus hukum. Kami di Jeddah di Madinah ini akan ada petugas yang standby 24 jam untuk untuk menyelesaikan, untuk mengurus berbagai masalah hukum yang menimpa para jemaah. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Yusron B. Ambari menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi guna memberikan pendampingan kepada jemaah Indonesia yang mengalami kendala hukum maupun persoalan lainnya. Jemaah haji yang mengalami masalah diminta segera melapor ke KJRI Jeddah melalui petugas haji Tusi Perlindungan Jemaah agar dapat segera ditangani sebelum masuk ke proses hukum yang lebih lanjut. Selain itu, KJRI Jeddah juga mengingatkan jemaah untuk mematuhi seluruh aturan di Arab Saudi, termasuk tidak berfoto di area terlarang yang dapat memicu tindakan aparat keamanan setempat. Pihak KJRI meminta petugas haji untuk menginformasikan segera jika terkena masalah selama penyelenggaraan haji 2026. Jemaah Indonesia diimbau disiplin mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku agar ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, dan lancar. Perlindungan jamaah, banyak kasus-kasus hukum yang menimpa jamaah kita, antara lain paspor hilang atau jamaah yang ditangkap oleh kepolisian dan berbagai kasus lainnya. Dan biasanya tim Linjam ini yang kemudian menindaklanjuti penanganan kasusnya dengan otoritas terkait di Arab Saudi. Kami di Jeddah di Madinah ini akan ada petugas yang standby 24 jam untuk untuk menyelesaikan, untuk mengurus berbagai masalah hukum yang menimpa para jemaah. Harapan kami kepada para petugas kloter, jika ada masalah yang menimpa para jemaah untuk dapat segera melaporkannya ke Dakar sehingga tim dari KJRI bisa segera bertindak. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Sinpo TV. Pemerintah memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan optimal. Menariknya pemirsa, di tengah kenaikan harga aftur global dan dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, biaya haji justru berhasil ditekan. Kondisi ini pun mendapat respon positif dari berbagai masyarakat. Dan berikut laporannya untuk Anda. Pemirsa, di tengah tantangan global, mulai dari gejolak geopolitik yang terjadi di Timur Tengah hingga menyebabkan kenaikan harga bahan bakar pesawat, pemerintah Indonesia justru memastikan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2026 ini akan dilakukan secara maksimal. Berbagai persiapan pun telah dilakukan, mulai dari penyediaan transportasi, akomodasi, dan juga memastikan kesehatan para jamaah. Tak hanya itu, keamanan dan juga kenyamanan jamaah pada saat menyelenggarakan ibadah haji pun terus dilakukan di Tanah Suci. Bahwa pemerintah pertama tidak membebankan biaya tambahan kepada jamaah haji. Tapi kita terus meminta komitmen juga bahwa tambahan ini tidak juga dibebankan ke keuangan jamaah yang dikelola oleh BPKH. Maka dari mana didapatkan? Maka kita sebutkan dari keuangan negara.
keuangan negara ini bisa APBN atau sumber-sumber lain. Tapi dalam hal pemakaian anggaran tambahan ini yang dari negara harus dikoordinasikan dengan baik sampai tidak berbenturan dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Karena itu kita wanti-wanti jangan nanti ini menjadi objek audit dari BPK atau aparat hukum lainnya sehingga mereka tersandung dengan persoalan hukum. Menariknya di tengah tren kenaikan harga aftur pesawat yang biasanya berdampak pada ongkos perjalanan, namun pemerintah Indonesia justru berhasil menekan biaya penyelenggaraan haji tahun ini agar tidak naik. Dan berbagai skema pun telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari menekan ongkos perjalanan dengan melakukan negosiasi dengan pihak maskapai dan juga mengoptimalisasikan pelayanan. Alhamdulillah kami bersyukur sekali setelah kami sempat agak galau beberapa hari karena permintaan Garuda dan Saudia yang ingin menambah atau merubah harga karena kenaikan harga aftur. Tadi sore Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa walaupun ada kenaikan jangan dibebankan kepada jamaah. Itu yang membuat kami senang, lega, sehingga sekaligus kami sangat terharu bahwa perhatian Presiden Prabowo kepada jamaah haji luar biasa. Itu yang membuat kami sangat senang. Bisa APBN atau bisa sumber lain, misalkan BPKH. Tapi yang jelas Presiden menyatakan jangan dibebankan kepada jamaah. Artinya tentu pemerintah akan mencarikan alternatif lain di luar jamaah. Meski kawasan di Timur Tengah saat ini sedang diwarnai oleh dinamika geopolitik, namun pemerintah Indonesia tetap percaya diri bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan berjalan lancar. Selain itu, koordinasi dengan otoritas Saudi Arabia juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan keamanan para jamaah dari Indonesia. Persiapkan skema-skema kontingensi, artinya skema-skema kedaruratan. Nanti tim ini kan sebagian besar yang berangkat pertama adalah tim Linjam, dan mereka terdiri dari TNI, Polri, kemudian ada teman-teman wartawan yang juga bertugas dan teman-teman yang bertugas di bandara. Jadi memang untuk kontingensi plan atau kemudian kedaruratan nanti di sana tim akan dipersiapkan dari masyarakat umum. Kalau teman-teman tentara dan polisi udah biasa mereka operasi 3 bulan segala macam. Nah, cuman teman-teman wartawan mungkin kemudian dari masyarakat umum yang menjadi petugas, tapi kan mereka juga sudah dilatih ya selama 1 bulan ini, mudah-mudahan mereka siap. Sampai dengan hari ini pemerintah kerajaan Saudi Arabia memastikan semuanya baik-baik saja, semuanya bisa dikendalikan, dan mereka menjamin dan proses perhajian tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya berkeyakinan seluruh negara yang sedang berkonflik hari ini itu memahami bahwasannya haji 2026 ini ada bawa pesan perdamaian. Kan haji itu sejatinya bawa pesan perdamaian. Ikut senang juga sih Mbak, alhamdulillah juga ya, karena pemerintah juga nggak ngebebanin ke para jemaah gitu, dan biayanya full ditanggung sama pemerintah gitu. Dan aku juga berharap semoga untuk tahun-tahun selanjutnya pemerintah nggak naikin biaya haji gitu sih. Alhamdulillah kalau nggak naik, semoga pelayanannya tetap baik. Tentunya secara umum kalau haji tidak naik itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Ya artinya alhamdulillah. Walaupun haji sekarang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh, bukan oleh Kementerian Agama lagi, tapi alhamdulillah karena memang tidak naik.
Respon positif dari masyarakat tentunya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan kualitas pelayanan haji. Selain itu, berbagai kesiapan yang telah dilakukan diharapkan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini dapat berjalan dengan lancar, aman, serta memberikan kenyamanan bagi para jemaah Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kisah nyata penantian lama jemaah haji Indonesia untuk menjalankan rukun Islam kelima mengundang rasa haru. Impian belasan tahun menunggu, kini para jemaah haji bisa memenuhi panggilan Allah untuk berhaji. Inilah suasana sepi Bandara Prince Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Rabu pagi. Seperti layaknya pagi hari pada umumnya, hanya nampak beberapa orang melintas, baik dari otoritas bandara maupun dari pasukan pelayan tamu Allah yang tengah berharap-harap cemas menanti kedatangan kloter pertama jemaah haji Indonesia. Tak berselang lama atau tepatnya jam 7:40 waktu Arab Saudi, ruang Makkah Road, jalur fast track dan jalur terminal haji mendadak sibuk karena tamu yang dinanti-nanti oleh petugas haji, yakni jemaah haji Indonesia, telah tiba di bandara. Suasana haru menyelimuti kedatangan jemaah haji Indonesia Madinah Arab Saudi. Sejumlah jemaah tak kuasa menahan air mata setelah penantian panjang, akhirnya dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Salah satunya adalah Irfan, jemaah haji asal Jakarta Timur. Setibanya di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Irfan menangis bahagia karena akhirnya bisa menunaikan ibadah haji sekaligus mendampingi sang ayah, Ali Duria. Bagi Irfan, kesempatan berhaji bersama ayahnya merupakan rezeki besar dari Allah. Terlebih sang ayah telah menunggu selama 13 tahun sejak mendaftar haji. Irfan mengaku tak pernah menyangka akan dipanggil tahun ini sebagai pendamping ayahnya, karena sebelumnya ia mendaftar tanpa memberitahu sang ayah. Alhamdulillah senang, saya sangat bersyukur bisa tiba berhaji bersama dengan ayah. Ini sebuah rezeki yang luar biasa, Masya Allah. Tidak ada kata yang bisa saya sampaikan, hanya satu kata, Alhamdulillah. Semoga ini menjadi perjalanan luar biasa bagi kami yang baik. Semoga haji kami menjadi haji yang mabrur. Kisah serupa juga datang dari Siti Anissa, jemaah haji asal Jakarta Timur. Ia mengaku bersyukur akhirnya bisa berangkat haji tahun ini setelah menunggu selama 13 tahun sejak mendaftar bersama ibu dan adiknya. Ya, capek tapi senang. Ini baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali. Sudah berapa lama nunggu keberangkatan ini? 13 tahun. 13 tahun. Bersama ibu dan adik. Alhamdulillah, satu keluarga ini ya? Bertiga aja sih. Oh, bertiga. Iya. Tak hanya haru bahagia, kisah mengharukan juga datang dari Supomo Sutikno Sentono, jemaah asal Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta yang membawa cerita perjuangan dan kesabaran hingga akhirnya mendapat kesempatan menjadi tamu Allah tahun ini. Lancar, sehat, amin, dan bisa menjalankan sunnah dan wajibnya haji. Nah, semoga kami bertiga dan istri saya sama anak saya, alhamdulillah, ya bisa menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Raut kebahagiaan sekaligus tak mampu menahan air mata juga dirasakan oleh jemaah haji yang berangkat melalui embarkasi Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah, capek tapi ya sudah itu yang menjalani 13 tahun. Wah, senang bahagia. Allah Maha Besar menunjukkan waktu untukku menengok Ka'bah. Sehat anak-anakku, cucuku semua. Mudah-mudahan doa Bapak di sini terijabah, kalian akan sampai kemari. Tangis haru dan rasa syukur para jemaah menjadi bukti
bahwa ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang penuh makna, sekaligus jawaban atas doa dan penantian panjang. Sebelum menjalani rangkaian ibadah haji hingga puncaknya nanti, para tamu Allah ini mengaku sangat lega telah tiba di Madinah untuk menjalankan rangkaian ibadah haji, sekaligus berziarah ke Masjid Nabawi dan makam Rasulullah Muhammad SAW. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Simpo TV. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi pemirsa bersama saya Seli Srekar. Di mana Mahkamah Agung menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan materi anti korupsi di seluruh lini aspek peradilan pada masa diklat mendatang. Tujuan kerjasama ini tak lain tak bukan untuk menekan indikasi kasus korupsi di lingkungan peradilan se-Indonesia. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Syamsul Arief menjelaskan, penandatanganan kerjasama ini digelar untuk menciptakan kompetensi aparatur peradilan di masing-masing pekerjaan. Syamsul mengungkapkan nantinya 2.000 pimpinan pengadilan se-Indonesia akan mengikuti masa pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung selama 5 hari pada 18 Mei mendatang. Pada kesempatan diklat ini, nantinya Komisi Pemberantasan Korupsi akan memberikan materi integritas atau anti korupsi bagi peserta diklat. Kerjasama ini sebelumnya turut digelar bersama alat penegak hukum lain seperti Kejaksaan maupun Polri. Tadi kami menandatangani di hadapan Ketua Mahkamah Agung dan di hadapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga kemudian dengan penandatanganan kerjasama ini maka secara resmi kami memiliki kerjasama terkait mengenai aspek-aspek materi anti korupsi di setiap pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan, Diklat Hukum dan Peradilan di Mahkamah Agung yang alamatnya ada di Gadok, Ciawi sana. Sehingga kemudian setelah penandatanganan ini maka kami akan melaksanakan pada tahap awal yakni pendidikan buat pimpinan pengadilan di seluruh Indonesia. Ada 200 ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan yang akan dipanggil pada tanggal 18 Mei selama 1 minggu nanti mereka akan dididik. Deputi Penindakan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana mengatakan, langkah ini jadi sinergi komitmen KPK dan Mahkamah Agung untuk ciptakan lingkungan bersih korupsi di peradilan tanah air. Jadi selain penindakan, lalu pencegahan, satu lagi itu pendidikan itu ini. Nah, lewat pendidikan inilah maka upaya yang dilakukan KPK adalah bagaimana menyadarkan, bukan hanya menyadarkan, bahkan mungkin mendorong supaya nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai integritas itu betul-betul bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari setiap saat pada saat melaksanakan tugas. Bahkan di luar tugas pun kita berharap nilai-nilai integritas itu tetap tertanam dalam dirinya itu setiap saat. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah penemuan tak terduga menghebohkan media sosial setelah seorang warga di Kalimantan menemukan batu bara di halaman rumahnya saat menggali lubang untuk septic tank. Video penemuan ini pun viral dan menyita perhatian warganet. Media sosial dihebohkan dengan penemuan batu bara di pekarangan rumah seorang warga di Kalimantan. Dalam video yang diunggah akun TikTok @zaramedina11, terlihat sejumlah pria tengah menggali lubang untuk pembuatan septic tank. Namun, alih-alih menemukan tanah biasa, mereka justru mendapati lapisan hitam pekat yang diduga kuat sebagai batu bara.
Seiring penggalian berlanjut, material hitam tersebut semakin banyak ditemukan dengan tekstur padat dan berkilau. Tak hanya berada di dalam lubang, batu bara yang ditemukan juga dikumpulkan di teras rumah hingga membentuk gundukan yang menutupi sebagian halaman depan. Penemuan ini menjadi perhatian karena terjadi di area permukiman yang jarang dikaitkan langsung dengan sumber daya tambang. Meski Kalimantan memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, namun penemuan batu bara di halaman rumah warga seperti ini tergolong langka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah mendorong percepatan digitalisasi Bansos melalui integrasi data lintas kementerian lembaga. Upaya ini dibahas dalam rapat pelaksanaan uji coba digitalisasi Bansos dan isu strategis percepatan transformasi digital pemerintah di Jakarta pada 22 April 2026. Digitalisasi Bansos terus dipercepat melalui integrasi data lintas kementerian lembaga untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, dan transparansi. Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan menegaskan langkah ini sebagai bagian dari modernisasi layanan publik berbasis GovTech. Sementara itu, Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf menyatakan bahwa digitalisasi sangat dibutuhkan untuk menjawab kendala administratif di lapangan. Uji coba di Banyuwangi dinilai menjadi bukti nyata dan berhasil menekan kesalahan sasaran melalui DTSN dan akan diperluas secara nasional. Pemerintah pun berencana memperluas uji coba ke ratusan kabupaten sebelum diimplementasikan secara nasional. Di sisi lain, Kemensos kini fokus menata ulang basis data penerima manfaat. Pemerintah menargetkan sistem digitalisasi Bansos sudah bisa digunakan sebagai basis penyaluran nasional pada triwulan keempat tahun 2026 dan paling lambat triwulan pertama tahun 2027. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terjatuh dari kendaraannya di ruas Jalan Pesakih Damogot Kalideres, Jakarta Barat. Korban yang tewas dengan luka parah di bagian kepala tersebut diduga menghindari lubang di jalan yang dilaluinya. Pengguna jalan yang sedang melintas seketika mengurangi laju kendaraannya di ruas Jalan Pesakih Damogot Kalideres, Jakarta Barat saat melihat insiden kecelakaan yang menimpa seorang pengendara sepeda motor. Korban diketahui berinisial SM usia 74 tahun, warga Jatinegara, Jakarta Timur, yang berkendara sepeda motor dari arah Tangerang menuju Cengkareng, Jakarta Barat. Tiba-tiba hilang kendali dan seketika terjatuh ke aspal jalan setelah menghindari lubang. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala. Kepolisian unit Laka Lantas Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jenazah korban. Bang, awal mulanya kecelakaan ini seperti apa, Bang? Ini jatuh sendiri, Bang. Nginjak apa? Melintas lubang atau seperti apa? Dari lubang kali ya. Hah? Dari lubang kali. Lubang ya? Ini laki-laki apa perempuan, Bang? Laki-laki. Laki-laki. Udah 50-an lah. 50-an. Dia melintas dari arah mana ke mana, Bang? Dari Tangerang mau ke Cengkareng. Gitu, Bang. Kok ke bagian kepalanya luka parah, Bang? Pecah. Pecah. Itu kelindas atau gimana? Jatuh sendiri. Jatuh Sempat sendiri. napas juga tadi. Hah? Sempat napas juga. Napas juga. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, Banten. Sementara sepeda motor korban diamankan ke kantor Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Warga 3 desa di Sukoharjo akhirnya kembali terhubung setelah lama terisolasi. Jembatan Garuda kini resmi menghubungkan wilayah tersebut setelah 5 tahun terputus akses. Setelah bertahun-tahun terputus akses, warga di 3 desa di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, akhirnya kembali terhubung dengan hadirnya jembatan perintis Garuda di Desa Tangkisan. Jembatan ini menjadi penghubung penting bagi Duku Tanjung Sari, Sari Mulyo, dan Tambak Rejo yang sebelumnya harus memutar jauh hingga 7 km. Utama dari anak sekolah dan juang pangan, petani lah, itu sangat terganggu. Jadi untuk akses beliau-beliau para petani itu ke sawah itu jauh banget, Mas, muternya. Harus lewat mungkin bisa 4, 5, 6 kilo, membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Itu baru sampai ke
lahan. Sekretaris Desa Tangkisan Haryono menjelaskan bahwa kondisi sebelum adanya jembatan sangat menyulitkan mobilitas warga. Ia menyebut warga harus menempuh perjalanan jauh dengan waktu sekitar 30 menit. Meski jarak sebenarnya hanya beberapa menit saja, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terhambat. Kita mau ke pasar Cuplek kan kita harus memutar dulu Pak, yang seharusnya bisa kita tempuh dalam waktu paling 3-5 menit. Cuman karena kalau kita harus memutar dulu ke jembatan Tangkisan, kita bisa menghabiskan waktu paling tidak ya 30 menit untuk kita berkomunikasi ke Dukuh Tambak Rejo Desa Tambak Boyo. Kita sudah menanti untuk itu kan. Memang benar-benar dibutuhkan untuk akses pendidikan. Dulunya itu secara kekeluargaan itu kan satu keluarga. Jadi kita untuk berkomunikasi bersilaturahim dari Tanjung Sari ke Tambak Rejo itu akhirnya silaturahminya terkurang kan gitu, karena harus memutar sekitar 30 menit kan gitu, dengan jarak kurang lebih 7 km. Alhamdulillah kami sangat senang sekali. Kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto yang telah berkenan membantu kami. Kini kehadiran jembatan tersebut membawa perubahan besar. Akses petani ke lahan menjadi lebih cepat, perjalanan pelajar lebih mudah, dan aktivitas warga antar desa kembali lancar. Masyarakat pun menyambut pembangunan ini dengan rasa syukur karena telah mengakhiri keterisolasian selama lebih dari 5 tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mendes PDT Yandri Susanto mengajak utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda Raffi Ahmad untuk mendesain agenda audisi Gen Z bagi pemuda desa di seluruh Indonesia. Yandri menambahkan pembinaan generasi muda memiliki potensi besar untuk melahirkan pemimpin-pemimpin pembangunan di desa. Menurut Yandri, peran Raffi dapat memperkuat pembinaan generasi muda desa agar mampu memanfaatkan teknologi dan informasi global untuk mendorong modernisasi serta kemajuan desa. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Raffi di Kemendes PDT Jakarta 24 April 2026. Lebih lanjut, Yandri menjelaskan agenda besar pembinaan generasi muda tersebut akan diikuti oleh seluruh masyarakat desa di Indonesia. Ia menilai dengan pembinaan yang tepat, pemuda desa akan tumbuh menjadi sosok yang bertanggung jawab, produktif, dan mampu mengubah potensi desa menjadi lebih maju dan sejahtera. Yandri menambahkan pembinaan generasi muda memiliki potensi besar untuk melahirkan pemimpin-pemimpin pembangunan di desa. Dengan pemikiran-pemikiran baru yang mutakhir, generasi muda dinilai dapat menjadi energi baru bagi keberlanjutan pembangunan desa. Selain itu, ia menilai perkembangan zaman yang semakin canggih membuat generasi muda semakin akrab dengan arus informasi yang cepat dan teknologi yang terus berkembang. Yandri meyakini hal tersebut dapat menjadi modal besar bagi generasi muda untuk semakin peduli dan terlibat aktif dalam pembangunan desa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 2 orang wisatawan asing terjebak di bawah tebing di kawasan Pecatu, Bali. Keduanya pemirsa selanjutnya dievakuasi menggunakan helikopter lantaran akses laut terkendala gelombang besar. 2 warga negara asing asal Rusia bernama Sergei Sarostin 51 tahun dan Diana Zoltova 20 tahun dievakuasi menggunakan helikopter setelah terjebak di bawah tebing pantai Cemongkak, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan pada Kamis 23 April 2026. Proses penyelamatan dilakukan secara cepat menyusul kondisi gelombang laut yang mulai naik dan membahayakan keselamatan korban. 5 personil dikerahkan saat proses evakuasi tersebut. Sekitar 12 menit kemudian, tim tiba di lokasi dan langsung melakukan evakuasi menggunakan metode hoisting. Kedua korban berhasil diangkat satu persatu ke dalam helikopter tanpa kendala berarti. Namun Sergei Sarostin mengalami luka ringan pada bagian kaki dan siku kiri. Korban pun menolak untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit dan hanya mendapatkan penanganan medis berupa perawatan luka ringan dari tim medis klinik Nusa Medika. Diketahui sebelumnya 2 WNA asal Rusia ini berenang di pantai, namun terhempas gelombang tinggi hingga terdampar di bawah tebing terjal setinggi puluhan meter. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban kedua yang tenggelam di Sungai Cisanggarung, Desa Waladesa, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Korban diketahui bernama Dani Hakim, 15 tahun, yang ditemukan sekitar 1,5 km dari titik awal lokasi dilaporkan tenggelam.
Operasi SAR terhadap 2 remaja yang terseret arus di Sungai Cisanggarung, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, resmi ditutup di hari ketiga pada Jumat 24 April 2026. Penutupan ini dilakukan setelah tim gabungan berhasil mengevakuasi korban terakhir dalam kondisi meninggal dunia. Korban terakhir ditemukan oleh warga pada pukul 5:50 waktu Indonesia Barat, sekitar 1,5 kilometer dari titik awal kejadian. Tim SAR gabungan segera mengevakuasi jasad korban pada pukul 6:20 waktu Indonesia Barat untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Walet guna proses lebih lanjut. Kejadian memilukan ini bermula saat 4 orang remaja terseret arus sungai di Desa Walet Desa. Dari total 4 korban, 2 remaja bernama Randy 14 tahun dan David 15 tahun dinyatakan selamat. Sementara 2 lainnya Adit 15 tahun dan Dani Hakim 15 tahun ditemukan dalam keadaan tutup usia setelah dilakukan pencarian intensif selama 3 hari. Operasi SAR ini melibatkan sedikitnya 37 personil gabungan dari berbagai unsur, mulai dari Pos SAR Cirebon, TNI AL, Polri, hingga relawan dan aparat desa setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait peristiwa lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana 1 orang asisten rumah tangga tewas seketika, sementara 1 ART lainnya mengalami patah tulang usai terjatuh dari lantai 4 rumah majikan di kawasan Ben Hill, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya diduga hendak melarikan diri lantaran mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari sang majikan sehingga nekat melompat dari jendela di lantai 4. R, wanita berusia 30 tahun yang berprofesi asisten rumah tangga ini, langsung diberikan pertolongan medis di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena mengalami patah tulang, tangan, dan kaki. Luka ini diderita R setelah terjatuh dari lantai 4 rumah majikannya di Jalan Bendungan Walahar Buntu, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun nasib R masih lebih beruntung daripada teman sekerjanya berinisial D berusia 19 tahun yang tewas seketika usai terjatuh dari ketinggian sekitar 15 meter. R dan D merupakan 2 orang ART yang bekerja di salah satu rumah berlantai 4 yang juga dijadikan tempat indekos milik seorang konten kreator. Keduanya diduga mencoba melarikan diri melalui jendela di lantai 4 pada Kamis dini hari. Keduanya mencoba pergi secara diam-diam karena diduga kuat mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari sang majikan. Namun begitu, dugaan ini masih didalami petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Jadi benar bagaimana kami dari Polres Metro Jakarta Pusat menerima laporan adanya 2 orang yang jatuh dari ketinggian atau lantai 4 dari sebuah bangunan yang kos-kosan, berupa kos-kosan. Jadi lantai 1 sampai dengan 3 itu adalah kamar kos, kemudian di lantai 4 adalah kediaman dari pemiliknya. Jadi dari berdasarkan pemeriksaan, korban jatuh, kemudian warga atau orang sekitar yang mendengar, melihat, kemudian memanggil ambulan 119 dan membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Di rumah sakit, 1 orang korban inisial R itu berumur 30 tahun, patah tulang kaki dan tangan kirinya. Kemudian korban inisial D berusia 18 tahun meninggal dunia. Sampai dengan sekarang dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui di TKP. Untuk motifnya, informasi di tempat kejadian bahwa kedua orang ini adalah ART yang berada di rumah pada lantai 4 yang berupaya pergi atau melarikan diri dari rumah tersebut. Guna kepentingan penyelidikan,
Jasad korban yang tewas dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sementara korban R masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dua orang pelajar sekolah menengah pertama dikabarkan hilang dan tenggelam di Sungai Cisanggarung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis 23 April 2026. Keduanya terbawa kuatnya arus bawah sungai saat berenang bersama 4 orang rekannya. Suasana duka menyelimuti keluarga Adit, pelajar sekolah menengah pertama yang dikabarkan tenggelam di Sungai Cisanggarung, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, pada Kamis 23 April 2026 siang. Keluarga berharap cemas jenazah pelajar asal desa Pakusambing, Kecamatan Babakan ini bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun. Bahkan Sani, sang ibu dan beberapa kerabatnya rela menginap di lokasi usai mendapat kabar anaknya hilang terbawa arus. Peristiwa tenggelamnya Adit diketahui saat korban bersama 3 rekannya bermain air di pinggiran Sungai Cisanggarung selepas pulang sekolah. Namun, Adit bersama 1 korban lainnya, yaitu Hakim, yang berenang ke tengah mendadak hilang dan tenggelam tersapu arus. Kedua rekan korban yang berada di pinggir kemudian panik dan melaporkan 2 rekannya hilang tenggelam. Ya, pulang sekolah dan izin ke orang tua mau main. Gak taunya mandi di sini. Iya, gak taunya mandi. Berarti awalnya itu 1 orang yang ke tengah itu ya? Iya, awalnya 1 orang yang ke tengah, terus yang satunya mau nolongin, cuma ikut tenggelam. Berarti 2 orang ya Pak Ku ya? Itu warga Pakusambing semua berarti Pak Ku? Bukan, warga Pakusambing 1, warga Kutubunia 1. Semuanya kecamatan Babakan 1 kecamatan. Sementara itu, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, Tagana, serta TNI dan Polri melakukan penyisiran di sekitar titik korban pertama kali dikabarkan tenggelam. Dengan mengandalkan 2 perahu karet dan tim penyelam, petugas menyisir area dasar yang memiliki kedalaman 6,5 meter. Petugas juga menyebar beberapa anggotanya untuk melakukan pemantauan di aliran Sungai Cisanggarung yang memiliki lebar hampir 30 meter. Caranya diperluas atau bagaimana Bang? Untuk sementara masih di titik yang sama dulu, adakan penyelaman dan arus atas dulu. Belum ada memperluasan ke mana untuk hari ini. Yang ada kendala nggak untuk proses pencarian sendiri? Nggak ada. Kendalanya secara perlengkapan tidak ada, tapi membutuhkan waktu saja karena sudah dianalisa bahwa ada beberapa batu-batuan dan pipa ya yang kemungkinan harus disisir kembali. 2 korban berarti Bang ya? 2 korban. Hingga Kamis 23 April 2026 siang, proses pencairan yang dilakukan di radius 300 meter dari titik kejadian belum membuahkan hasil. Arus bawah yang sangat kuat diperparah banyaknya bebatuan hingga kayu dan pipa mempersulit proses pencarian 2 pelajar yang tenggelam. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, bencana tanah longsor terjadi di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis kemarin. Tebing setinggi 70 meter longsor dan menutup jalan raya provinsi arah Bungbulang Caringin, tepatnya di Desa Wagunjaya, Kecamatan Bungbulang. Petugas gabungan TNI dan Polri, PUPR dan warga setempat berjibaku membersihkan material longsor di jalur Provinsi Garut, Jawa Barat. Mereka berjibaku menggunakan alat berat agar jalan bisa kembali dilalui pengguna jalan. Longsor terjadi sejak Kamis 23 April 2026 dini hari. Tebing setinggi 70 meter tumpah ruah ke jalan hingga menutup akses jalur Provinsi Bungbulang Caringin, tepatnya di Desa Wangunjaya, Kecamatan Bungbulang, Garut, Jawa Barat. Peristiwa ini dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah setempat. Pada Jumat 24 April 2026 pagi, proses evakuasi masih terus dilakukan. Sebagian material berhasil disingkirkan, sehingga kendaraan sudah bisa melintas dengan diberlakukan sistem buka tutup. Petugas menargetkan proses pembersihan material longsor rampung Jumat 24 April 2026 hingga Sabtu 25 April 2026 agar akses jalan provinsi ini dapat kembali normal dan dilalui tanpa hambatan. Ya, alhamdulillah dapat dilihat untuk evakuasi hari ini dampak daripada peristiwa bencana longsor kemarin dari PUPR Provinsi, SKPD Kecamatan Bungbulang dan seluruh masyarakat bahu-membahu dan dibantu alat berat dari PU Provinsi. Saat ini bisa dilihat untuk situasi material longsor sudah mulai dipinggirkan dan sudah mulai dibersihkan
Dan saat ini PUPR Provinsi sudah melaksanakan pemadatan, namun juga alhamdulillah kita dapat sampaikan ke masyarakat untuk saat ini jalur Jalan Raya Bunggulang via Caringin Cisewu sudah bisa dilintasi. Saat ini sudah bisa dilintasi untuk kedua arah, namun demikian karena masih ada pelaksanaan pekerjaan, maka kita akan laksanakan CB buka tutup. Sehingga untuk keduanya bisa lancar, aktivitas masyarakat juga bisa dilaksanakan dan aktivitas pekerjaan untuk pembersihan material longsor pun tidak terhenti juga bisa berjalan. Dapat dipastikan dari pekerjaan dari kemarin 24 jam penuh dari PUPR Provinsi terus melaksanakan kegiatan sampai dengan hari ini. Dipastikan sampai dengan besok hari insya Allah selesai dan dilanjut nanti akan pemasangan fondasi sehingga nanti kedua arah bisa berjalan normal. Diharapkan nanti setelah dengan fondasi dipasang sudah langsung dilaksanakan pengaspalan atau overlay kembali. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini, namun pengendara dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati saat melintasi jalur tersebut karena kondisi jalan yang licin dan berpotensi terjadi longsor susulan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi komplotan pelaku pencurian bersenjata api beraksi di salah satu toko sembako di Jalan Sulaiman, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Salah seorang pencuri berhasil ditangkap pemilik toko sembako, sementara dua lainnya melarikan diri setelah sempat melepaskan tembakan. Warga di Jalan Sulaiman, Kebonjeruk, Jakarta Barat mengamankan seorang pelaku pencurian dari dalam toko sembako Jumat 24 April 2026 dini hari. Pelaku berinisial KM ini tidak berdaya dan babak belur setelah dihajar warga yang geram dengan aksi pencurian yang dilakukannya. Sejumlah anggota unit reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat melakukan olah tempat kejadian perkara guna mencari informasi di lokasi. Sebelumnya, komplotan pencuri yang berjumlah 3 orang mengendarai mobil yang berada di depan toko kelontong di Jalan Sulaiman, Kebonjeruk, Jakarta Barat. 2 orang pencuri masuk ke dalam toko dengan mencungkil engsel pintu pagar. Setelah berhasil masuk ke dalam toko, satu pelaku menggeledah isi laci dan satu pelaku mengawasi keadaan di dalam toko, sedangkan pelaku lainnya berada di dalam mobil. Namun, aksi para pelaku ini gagal setelah pemilik toko sembako memergoki kedua pelaku dan berteriak. Seorang pelaku berhasil ditangkap saat berupaya melarikan diri, sementara 2 pelaku lainnya melarikan diri usai melepaskan tembakan saat dikejar warga. Rampok itu semalam itu? Semalam kan saya kan belum tidur jam 2-an. Nah, saya mau ke kamar mandi. Posisi saya tuh di situ. Saya otomatis lihat ke kiri. Keadaan masih aman. Gerbang nggak ada yang kebuka. Juga nggak ada orang juga. Terus saya ke kamar mandi mau minum. Saya lihat ke sini nih. Kayak ada orang. Saya jelasin. Saya ke samperin. Gerak-gerak. Terus saya kejar, beneran orang bang itu. Ada 2 orang, yang satu yang ngamanin di sini, yang satu jalanin aksinya. Nah, yang satu ya udah lari ke depan, yang satu saya amanin. Terus ada 3 orang, yang satu ya bawa mobil situ. Jadi 3 orang itu komplotannya. Satu yang ngamanin dapat 1 doang, yang 2-nya udah kabur. Kan dia pelaku itu 3 orang bang ya? 3 orang. Iya. Tembakannya ya? Maksudnya pelaku sempat menodongkan senjatanya atau? Itu aku cuma denger doang itu. Soalnya pas udah ngamanin 1 orang itu kacamata udah kepental. Jadi buram semua. Jadi cuma fokus ke 1 orang itu aja. Dengar suaranya dengar. Ada suara. 2 orang itu. Berapa kali dengar suaranya? Sekali. 2 kali. Habis itu pelaku langsung kabur, cuma 1 masih ada yang ketinggal. 1 ya udah diamanin itu. 1 itu orangnya udah kabur. Tadi salah satu pelaku itu langsung diamuk massa ya? Iya. 1 orang itu udah diamuk massa itu. Yang Mas lihat itu pelaku itu dia mengalami luka di bagian mana tuh? Muka sama badan. Sama badan. Cuma pas Mas lihat terakhir itu apa meninggal apa gimana, Mas? Belum meninggal itu. Belum ya? Masih gagal. Oke. Siap. Saat ini, pelaku dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara 2 rekan pelaku yang kabur dari kejaran warga diburu pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Nyamar menjadi pengemudi ojek online, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya
meringkus 2 remaja pengedar narkoba di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 80 gram narkotika jenis kokain siap edar. Dua remaja tanggung berinisial EF dan YS ini tidak berkutik saat diamankan petugas Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keduanya tidak menyangka jika pria beratribut ojek online yang menghadang mereka adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menemukan 1 paket narkotika jenis kokain dengan berat bruto 80 gram. Rencananya, barang haram tersebut akan dikirimkan kepada seseorang di wilayah Kemayoran dengan menggunakan modus sistem tempel di pinggir jalan. Tim dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan 2 orang tersangka penyalahguna narkotika jenis kokain dengan inisial EF dan juga YS. Adapun barang bukti yang diamankan berupa kokain sejumlah kurang lebih 80 gram. Kemudian untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Mako Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian kini tengah mendalami adanya keterlibatan kartel atau jaringan narkotika internasional, menyusul kembali ditemukannya jenis kokain yang masuk ke wilayah Indonesia. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku berikut barang bukti kini telah diamankan ke Mapolda Metro Jaya. Keduanya terancam jeratan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Buron selama 3 tahun, pemirsa, seorang mantan karyawan kantor pos di Cirebon, Jawa Barat akhirnya diringkus polisi saat tengah tertidur lelap di kontrakannya di wilayah Lampung. Inilah momen saat jajaran Resma Polres Cirebon Kota meringkus Eka, seorang tersangka korupsi dana bantuan sosial PKH di tempat persembunyiannya di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tersangka diamankan petugas saat tengah tertidur lelap. Meski sempat kebingungan, tersangka justru terlihat santai dan memberikan senyuman saat hendak dibawa polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria yang merupakan mantan karyawan kantor pos Cirebon ini mengakui telah memanipulasi dokumen penyaluran bantuan sosial sekaligus mengubah nominal penerimaan. Selisih dari uang bantuan kemudian digunakan pelaku untuk kepentingan pribadi serta biaya selama masa pelariannya. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, total terdapat 900 penerima manfaat yang terdampak dalam praktik tersebut dengan total kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Ya, ini kasus ini adalah kasus lama ya. Penyaluran PKH tahun 2022. Nah, ini 2022-2023. Ya. Modusnya adalah dengan mengubah nominal, penyaluran nominal PKH tersebut ya dirubah, dimanipulasi sehingga yang bersangkutan atau pelaku ini mendapatkan keuntungan dari situ. Sudah dilakukan pencarian oleh petugas kita, namun kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ini ada di Lampung, ya, sehingga kita mengirim anggota untuk melakukan penangkapan. Dan penangkapan itu ada perlawanan atau tidak? Ya, pada saat ditangkap ini pelaku ini sedang tidur ya, dan istirahat. Untuk kerugiannya sendiri berapa? Kerugian itu 264 juta ya, dari kurang lebih 900 penerima PKH. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit 200 juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Aparat kepolisian Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan mengamankan 3 pemuda membawa senjata tajam jenis busur dan ketapel pada Jumat 24 April 2026. Ketiganya tak berkutik saat diringkus petugas yang tengah berpatroli rutin. Tim patroli Perintis Presisi Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan mengamankan 3 orang pemuda yang kedapatan bawa senjata tajam jenis busur di Jalan Tuku Umar, Kota Makassar, sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Petugas mengamankan para pelaku saat melaksanakan patroli rutin guna mencegah aksi kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polsek Talo. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berbahaya berupa 1 unit ketapel dan 2 buah anak panah atau busur. Senjata tajam ditemukan tersembunyi di balik jaket sweater yang dikenakan oleh salah satu pelaku berinisial AF.
Usai diamankan di lokasi, ketiga pemuda langsung digiring ke Mapolsek Talo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim patroli perintis presisi dari Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan mengamankan 3 orang pemuda yang salah satunya membawa 1 ketapel dan 2 busur yang disembunyikan di jaket sweater atas nama inisial AF. Ketiga pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Talo dan kami terima untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Adapun kronologis kejadian berawal dari pada saat tim patroli perintis presisi Polda Sulawesi Selatan melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Talo berpapasan dengan 2 sepeda motor yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, salah satu dari ketiga pemuda tersebut ditemukan 1 ketapel dan 2 busur yang disembunyikan di jaket sweaternya. Saat ini ketiga pelaku sudah ada di Polsek Talo dan dalam proses pemeriksaan dari tim penyidik Polsek Talo. Guna mendalami motif kepemilikan senjata tajam tersebut, saat ini ketiganya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Polsek Talo. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seorang pria lanjut usia diduga memperkosa seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga hamil. Seorang lansia berusia 61 tahun berinisial A, warga Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditangkap polisi setelah diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Korban yang masih berusia 11 tahun merupakan tetangga pelaku. Peristiwa ini terungkap setelah korban hamil atau berbadan 2. Berdasarkan hasil penyelidikan perbuatan, asusila ini sudah dilakukan pelaku berulang kali. Pelaku memanfaatkan momen saat korban pulang mengaji untuk melancarkan aksinya. Modus pelaku mengajak dan memaksa korban masuk ke rumahnya. Pelaku kemudian mengancam agar korban tidak melawan atau melaporkan perbuatannya. Kondisi korban yang masih anak-anak dan berstatus yatim membuatnya tidak berdaya saat menghadapi pelaku. Masa depan korban dirusak oleh pelaku dan kini harus menjalani pemulihan fisik dan psikis. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Garut untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 12 tahun. Menerima laporan bahwa ada dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur 11 tahun 6 bulan, kurang lebih 11 tahun 6 bulan, yang mana dilakukan oleh tetangga korban berinisial A, 61 tahun, yang pekerjaan buruh. Nah, korban dengan modus sewaktu anak korban itu selesai mengaji sudah ditunggu oleh pelaku, yang mana kemudian pelaku mengancam korban, menarik korban untuk diajak ke rumah pelaku, kemudian di dalam rumah karena dalam keadaan sepi, kemudian dilakukanlah persetubuhan dengan anak di bawah umur, di mana dalam persetubuhan tersebut ada ancaman terhadap anak korban tersebut. Hasil pemeriksaan kami memang sudah dilakukan sudah beberapa kali. Informasinya korban hamil juga Bang, betul? Hasil pemeriksaan untuk sementara memang anak tersebut atau anak korban saat ini dalam mengandung. Untuk anak korban masih sekolah kelas 6 SD. Untuk pelaku sendiri kita ancam dengan kita terapkan dengan pasal 473 dan atau 415 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, saat ini korban berada dalam penanganan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Garut. Pendampingan dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis korban, termasuk penanganan atas kehamilan yang dialaminya. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Kembali bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, informasi kita lanjutkan. Di mana setelah pertemuan Gedung Putih, Trump mengatakan pihak Israel dan Lebanon sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama 3 minggu. Trump juga mengapresiasi pertemuan antara Duta Besar Israel dan Lebanon telah berjalan dengan baik. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing, let's see. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Israel dan Lebanon telah menyetujui perpanjangan gencatan senjata yang melibatkan kelompok Hizbullah. Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara duta besar kedua negara yang berlangsung di Gedung Putih pada 23 April 2026. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing, let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about, and we're going to be working with Lebanon to get things straightened out in that country. I really believe it's something we can do pretty easily, just with the power of who we are, the great people, the Lebanese people. Trump mengakui bahwa peran Hizbullah menjadi tantangan utama dalam proses perdamaian, terlebih kelompok tersebut menolak hasil pembicaraan. Sejak gencatan senjata awal dimulai pada 17 April lalu, sejumlah pelanggaran masih terjadi oleh kedua belah pihak. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan Amerika Serikat akan membantu Lebanon untuk melindungi diri dari Hizbullah. Ia juga berharap dapat segera bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun di Washington. Sementara itu, pihak Israel menegaskan hak mereka untuk membela diri jika terjadi serangan, sedangkan perwakilan Lebanon menyampaikan apresiasi atas dukungan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana perundingan lanjutan dengan Iran yang sedianya digelar di Islamabad, Pakistan. Keputusan ini diambil secara mendadak dengan menarik kembali para utusan diplomatik Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk membatalkan putaran kedua perundingan dengan Iran di Islamabad. Keputusan ini diumumkan setelah Trump menilai terjadi pertikaian internal di dalam kepemimpinan Iran. Dalam pernyataannya di Florida pada Sabtu 25 April 2026, Trump mengungkapkan bahwa para pemimpin Iran sedang saling bersaing, bahkan tidak ingin mengambil posisi kepemimpinan di tengah situasi saat ini. Whoever runs the show, they don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. We're not doing it that way. We'll do it when they want, they can call me. Sebelumnya, Amerika Serikat telah menjadwalkan pengiriman utusan khusus termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk melakukan pembicaraan langsung dengan pihak Iran di Pakistan. Namun rencana tersebut dibatalkan dan para utusan dipanggil kembali sebelum diberangkatkan. Langkah ini menjadi pukulan bagi upaya diplomasi yang sebelumnya sempat dibangun melalui kesepakatan gencatan senjata sementara. Putaran pertama perundingan yang digelar pada April lalu di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, namun masih menyisakan harapan untuk dialog lanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan udara kembali menghantam Lebanon Selatan di tengah gencatan senjata yang masih berlaku. Sederet permukiman sipil di kota Deir Ames dilaporkan hancur akibat serangan bertubi-tubi militer Israel. Sejumlah rumah warga di kota Deir Ames, Lebanon Selatan hancur setelah digempur serangan udara Israel. Rekaman video yang diambil pada Sabtu 25 April 2026 menunjukkan bangunan rata dengan tanah serta puing-puing yang tersebar di kawasan permukiman. Setidaknya 3 serangan udara dilaporkan menghantam area tersebut secara beruntun. Salah satu warga, Ahmed Shihab, mengaku kehilangan segalanya akibat serangan. Ia menyebut rumah yang dibangun selama 15 tahun kini hancur dan memaksanya hidup tanpa tempat tinggal. Serangan ini terjadi setelah militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi yang meminta warga menjauh setidaknya 1.000 meter dari lokasi target.
Pihak Israel mengklaim serangan menargetkan struktur militer yang disebut digunakan oleh kelompok Hizbullah untuk melancarkan serangan roket. Namun serangan yang terjadi di area sipil memicu kekhawatiran terkait dampak kemanusiaan di wilayah tersebut. Situasi ini terjadi di tengah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang telah diperpanjang, namun belum sepenuhnya menghentikan aksi militer di lapangan. Militer Israel juga dilaporkan menetapkan zona terbatas di Lebanon Selatan yang melarang warga kembali ke sejumlah wilayah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu, pemirsa, rekaman terbaru dari televisi negara Iran menunjukkan sejumlah kapal kargo dan tanker minyak terhenti di jalur pelayaran Selat Hormuz. Kondisi ini muncul di tengah blokade Amerika Serikat dan penutupan jalur oleh Iran yang kini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap pasokan energi global. Televisi negara Iran menayangkan rekaman yang diklaim menunjukkan kapal kargo dan tanker minyak terhenti di Selat Hormuz. Dalam rekaman tersebut terlihat kapal-kapal berukuran besar dalam kondisi diam, sementara perahu-perahu kecil terus bergerak di sekitarnya. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade laut terhadap pelabuhan Iran, termasuk di kawasan Selat Hormuz. Langkah tersebut memicu Iran untuk menutup jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu arteri utama perdagangan minyak dunia. Kepala International Energy Agency memperingatkan bahwa gangguan ini berpotensi menghilangkan hingga 13 juta barel minyak per hari dari pasar global. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sempat menyepakati gencatan senjata sementara selama 2 pekan untuk memberi ruang negosiasi. Namun hingga kini, pembicaraan yang dimediasi di Islamabad belum mencapai kesepakatan final. Upaya diplomasi masih terus berlangsung, namun ketidakpastian di kawasan membuat pasar energi global tetap dalam tekanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut positif keputusan Uni Eropa yang terus memberikan dukungan konkret bagi Ukraina melalui penyetujuan paket pinjaman baru sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kepuasannya atas langkah Uni Eropa yang terus melanjutkan dukungan terhadap Ukraina. Les 90 milliards de prêts, la possibilité d'avancer sur un nouveau paquet de sanctions sont indispensables, continuer notre action concrète de soutien bilatéral et d'aide à l'Ukraine et de continuer notre action sur la flotte fantôme. Pour le reste, il va y avoir un débat qui va se nouer et il y a des chapitres d'adhésion. Je pense que ce qui est important, c'est que la Commission puisse donner un calendrier précis et des initiatives à prendre dans les prochaines semaines pour l'Ukraine et la Moldavie qui sont en attente de l'ouverture de ces chapitres. Pernyataan ini disampaikan setelah Uni Eropa menyetujui paket pinjaman baru senilai 90 miliar euro. Dana tersebut diharapkan dapat membantu menopang ekonomi Ukraina di tengah konflik yang masih berlangsung. Macron menegaskan bahwa dukungan Uni Eropa bersifat konkret dan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Keputusan ini juga menunjukkan komitmen negara-negara Uni Eropa untuk terus mendukung Ukraina, baik secara ekonomi maupun politik. Hingga kini, detail implementasi pinjaman masih dalam pembahasan lanjut oleh pihak terkait. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Presiden Ekuador Daniel Noboa untuk membahas pengembangan sepak bola nasional dan regional. Presiden Ekuador Daniel Noboa menerima kunjungan Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Presiden Carondelet. Pertemuan ini juga dihadiri Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez, serta Ketua Federasi Sepak Bola Ekuador, Ecuadorian Football Federation. Dokumentasi pertemuan menunjukkan para pejabat saling menyapa sebelum memulai pembahasan. Pembicaraan difokuskan pada pengembangan sepak bola di Ekuador dan kawasan Amerika Selatan, serta penguatan kerjasama antar organisasi. Meski demikian, pemerintah setempat menyebut belum ada rincian lebih lanjut terkait hasil pembahasan yang masih dalam tahap koordinasi antar pihak terkait. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Kongres Biasa ke-82 CONMEBOL yang digelar di Quito sebagai ajang pertemuan para pemimpin sepak bola. Acara tersebut menghadirkan perwakilan dari 10 asosiasi sepak bola di kawasan Amerika Selatan untuk membahas berbagai isu strategis. Pertemuan dinilai sebagai langkah strategis dalam perkuat masa depan sepak bola regional, serta meningkatkan kerjasama antar negara anggota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga mengikuti aksi pawai obor di ibu kota Armenia, Yerevan, untuk memperingati 111 tahun peristiwa yang dikenal sebagai genosida Armenia
yang diwarnai dengan insiden pembakaran bendera Turki. Ribuan warga Armenia mengikuti pawai obor pada Kamis malam waktu setempat di ibu kota Yerevan. Aksi tersebut merupakan bagian dari peringatan 111 tahun peristiwa yang dikenal sebagai genosida Armenia. Dalam aksi itu sejumlah peserta terlihat membakar bendera Turki yang menarik perhatian publik. Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, dilaporkan mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai perilaku provokatif yang dapat memicu ketegangan. Rekaman video menunjukkan massa berjalan dari Republic Square menuju Caesar Nakebert Memorial Complex. Peserta aksi terlihat membawa bendera Armenia berukuran besar serta menyalakan obor dan lilin sebagai simbol peringatan. Uni Eropa melalui European Parliament menetapkan 24 April sebagai hari peringatan korban. Peristiwa deportasi besar-besaran pada tahun 1915 hingga 1916 masih menjadi perdebatan. Pihak Armenia menyebut jumlah korban mencapai 1,5 juta jiwa, sementara Turki menyatakan angka tersebut jauh lebih rendah. Hingga kini perbedaan pandangan tersebut masih menjadi isu sensitif dalam hubungan kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah tornado kuat menerjang wilayah Oklahoma, Amerika Serikat, menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah rumah warga dan memaksa penutupan akses jalan. Tornado kuat melanda wilayah pedesaan di Oklahoma pada Kamis waktu setempat dan menyebabkan kerusakan di sejumlah titik. Angin kencang merobek atap bangunan dan merobohkan tiang listrik di sejumlah area terdampak, serta menyebabkan gangguan infrastruktur. Sejumlah rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat terjangan angin puting beliung yang datang secara tiba-tiba. Insiden ini juga menyebabkan sejumlah akses jalan warga harus ditutup sementara demi keselamatan warga dan untuk mendukung proses evakuasi. Tim darurat segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan penanganan dampak bencana serta memberikan bantuan kepada warga terdampak. Tornado tersebut terjadi di dekat Vance Air Force Base yang menjadi salah satu titik terdampak dengan kerusakan yang cukup signifikan. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun penilaian kerusakan masih berlangsung dan data terus diperbarui oleh otoritas. Otoritas setempat mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim lanjutan yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan update terus informasi Anda hanya di Sinpo TV. Saya Sally Sregar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.